Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Camiliatul Maghfirah, NIM 0502032108 dari kelas HPIB. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tarekat di Indonesia. Pengertian tarekat. Tarekat berasal dari bahasa Arab yaitu thariqah yang memiliki banyak pengertian, satu di antaranya yaitu jalan. Dari segi terminologi, pengertian tarekat dapat dilihat dari ungkapan Zamakhsyari Dhofir yang mengartikannya sebagai suatu kelompok organisasi dalam lingkungan Islam tradisional yang melakukan amalan-amalan zikir tertentu dan menyampaikan sumpah yang telah ditentukan oleh pemimpin organisasi tarekat tersebut. Ada beberapa macam-macam tarekat. Satu yaitu Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Pada pertengahan abad ke-19, seorang ulama asal Sambas, Kalimantan, yakni Syekh Ahmad Khotib Sambas, mulai mengajarkan tarekat dengan memadukan amalan dalam tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Dia mengajarkan kedua tarekat ini secara bersama dan utuh, sehingga dia dinilai sebagai tokoh yang membidani lahirnya tarekat baru hasil perpaduan dua tarekat tersebut dengan nama tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kedua yaitu Naqsabandiyah. Tarekat ini dinisbahkan kepada Muhammad bin Muhammad Bah al-Din al-Uwaisi al-Bukhari Naqsabandiyah. Naqsabandiyah memiliki banyak pengikut, bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Di sejumlah negeri muslim, memang keberadaannya cukup populer dan berkembang luas. Hal ini disebabkan karena dominasi faham wujudiyah yang melekat pada tarekat Sayyatiyah mulai ditinggalkan oleh masyarakat muslim akibat serangan gencar kaum tradisional tasawuf Sunni. Proses peralihan dini menyebabkan tarekat Naqsabandiyah menemukan momentumnya. Tarekat selanjutnya yaitu Syaziliyah. Syaziliyah didirikan oleh Abdul Hasan Ali Asy-Syazili yang dalam sejarah disebutkan keturunannya dihubungkan dengan keturunan dari Hasan anak Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Ia lahir tahun 573 Hijriah di Amman, salah satu desa kecil di Afrika dekat desa Mansyah. Ada beberapa pemikiran menarik yang berkembang di lingkup tarekat Al-Syaziliyah. Antara lain tidak mengajurkan kepada muridnya untuk meninggalkan profesi dunia. Pandangannya mengenai pakaian, makanan, dan kendaraan akan menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkannya yang berlebihan akan menimbulkan hilangnya rasa syukur, dan berlebihan dalam memanfaatkan dunia akan membawa kepada kezaliman. Manusia sebaiknya menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Di Indonesia ada beberapa tokoh-tokoh tarekat yang terkenal. Yang pertama yaitu Syekh Ahmad Khotib Sambas. Nama lengkapnya ialah Syekh Muhammad Khotib bin Abdul Ghaffar As-Sambasyi Al-Jawi. Ia lahir di Kampung Asam, Sambas, Kalimantan Barat. Ahmad Khotib Sambas adalah tokoh sufi asli Indonesia yang mendirikan tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Ia lahir pada tahun 1217 Hijriah. Bidang studi yang dipelajarinya mencakup berbagai ilmu pengetahuan Islam termasuk tasawuf. Ajaran-ajaran tasawufnya yaitu Khotib Sambas adalah seorang syekh dari tarekat yaitu Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Ia tidak mengajarkan kedua tarekat tersebut secara terpisah, tetapi mengombinasikan keduanya. Selanjutnya yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama, mufti, pendiri tarekat, penjuang, dan penulis yang berasal dari Makassar. Ia lahir di Moncongloe, Sulawesi Selatan tahun 1626 Masehi. Makassari belajar di berbagai tempat, seperti di Banten, Aceh, Yaman, dan Arab Saudi. Al-Makassari dikenal dengan karya tulisnya tentang berbagai aspek agama yang jumlahnya kurang lebih sekitar 22 judul dan menyebar di kalangan masyarakat. Ajaran-ajaran tasawufnya yaitu Al-Makassari mengembangkan istilah alihatah, peliputan, dan alamiah kesetaraan. Kedua istilah itu menjelaskan bahwa Tuhan itu turun, sedangkan manusia naik, suatu proses spiritual yang membawa keduanya semakin dekat. Al-Makassari juga berbincang tentang insan kamil dan proses penyucian jiwa. Ia mengatakan bahwa seorang hamba akan tetap hamba walaupun telah naik derajatnya, dan Tuhan akan tetap Tuhan walaupun turun pada diri hamba. Mengenai proses penyucian jiwa, ia menempuh cara yang moderat untuk menuju Tuhan yang dibagi dalam 3 tingkatan. Sekian dari yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya
Mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.